sebuah syairnya Imam Asy-Syafi'i, itu karena beliau mengalami satu musibah. Nah, musibah ini Imam Syafi'i itu hafalannya sangat kuat. Umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita ini udah 90 yang hafal cuma Inna A'taina. Beliau 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Beliau kalau ngaji itu kayak tape recorder, Pak. Merekam. Ya. Pernah satu ketika beliau ini ngaji, gurunya itu Imam Malik. Imam Malik pada saat itu memberikan pelajaran itu sangat terbuka, sangat bersemangat begitu, menyampaikan materi kajian, sehingga lewat dari waktu belum juga selesai. Nah, misalnya kita selesai sholat subuh, ngaji sampai jam 6. Ini udah jam 6 lewat belum selesai juga. Nah, menggerutulah di hati Imam Syafi'i tadi. Menggerutu, tapi nggak berani ngomong sama guru. Kenapa guru ini kok udah waktunya selesai kok masih juga ngaji gitu. Akhirnya setelah pulang, beliau ada catatan kecil, gitu ya. Lalu dibaca, dihafal, nggak hafal. Biasanya sekali baca udah hafal. Ini enggak, udah diulang nggak hafal, diulang nggak hafal. Padahal sudah tengah malam. Nah, waktu itu udah tengah malam. Akhirnya beliau nangis. Langsung dia pulang ke rumah gurunya. Balik ke rumah gurunya. Dia ketok pintu rumah. Keluar gurunya. Dia ngadu. Sampai keluar syairnya. Syakautu ila waqi'in su'a hafazi. Wa arsadani bitarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yahdi lil asi. Saya melapor kepada guruku karena hafalanku sangat jelek. Lalu guruku memberi nasihat kepadaku, gitu. Syafi'i, jangan bikin maksiat. Rupanya jengkel di hati saya sudah maksiat. Ketahuilah al-ilmu nurun. Wa nurullah la yahdi lil asi. Ilmu itu nur. Nur Allah itu tidak akan nempel sama orang yang ada maksiat dalam hatinya. Merasa kita sudah tahu, merasa jengkel sama guru, itu maksiat. Itu nggak akan nempel. Nah, begitu juga cerita tadi. Ya. Karena dia merasa, kenapa sisa makanan guru kok dikasihkan sama anak saya ini orang kaya. Ya, anak saya kasih makan yang enak-enak. Ini ngaji sama dia, ini kok malah dikasih sisa-sisa makannya dia. Nah, akhirnya luntur semua ilmunya itu. Kenapa? Enggak ada keikhlasan. Ya, tidak ada cara lain untuk mengembalikan itu kecuali mohon ampun kepada Allah. Bertaubat. Bertaubat pada Allah, minta maaflah kepada gurunya itu. Karena hubungannya dengan Allah dan dengan gurunya. Dia sudah berburuk sangka kepada gurunya, sementara dia juga sudah berburuk sangka kepada Tuhannya. Nah, untuk mengembalikannya itu bagaimana? Banyak istighfar karena berhubungan sama Allah. Mohon maaf kepada gurunya karena kaitannya dengan gurunya tadi. Itulah cara pengembaliannya. Dan itu kadang-kadang lama, makan waktu yang lama, enggak sekejap. Nabi Adam aja itu minta ampun sama Allah 100 tahun baru dikabulkan. Nah, jadi itu kalau sudah diredoi, ikhlaskan gurunya, balik lagi. Itu caranya begitu ya. Jadi jangan pernah kita merasa lebih pintar dari guru. Sebab itu nanti akan membuat hati kita menjadi tertutup. Nah, kita belajar, kalau dalam tasawuf ya, kita belajar itu membawa gelas kosong. Walaupun kita sudah punya isi, tapi kosongkan dulu gelasnya. Datang menghadap ke guru tadi, bawalah gelas yang masih kosong. Nah, nanti kalau sudah berisi, kalau betul kita sudah bisa paham, kita lihat mana yang lebih bening.
air yang lama apa air yang baru ini. Kalau ternyata memang lebih bening air yang lama tadi, ya sudah, buang air yang baru, ambil lagi dari yang lama. Tapi kalau masih lebih bening yang baru, nah buang yang lama, ambil yang baru itu. Ya, karena itu lebih murni gitu ya. Makanya kita harus bawa gelas kosong, jangan bawa gelas yang sudah penuh isi. Kalau gelas yang kita bawa sudah penuh isi, mau taruh di mana nanti? Tercampur nanti minyak sama bensin, Pak. Nah, kalau bensin saja bisa diminum motor. Kalau air saja bisa diminum orang. Kalau bensin bercampur bercampur air, diminum motor ngadat, nggak bisa hidup. Diminum orang, mabok. Nah, jadi harus dibeningkan dulu itu. Jangan tercampur bensin sama air. Mas bilang tadi, kalau air saja bisa diminum orang, kalau bensin saja diminum motor. Tapi kalau tercampur, diminum motor, dia ngadat nggak bisa hidup, diminum orang, dia dead. Nah, jadi satu-satu bersihkan, minta ampun sama Allah, itu aja. Terima kasih.